Dahulu kala di pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat terdapat kerajaan tua yang bernama Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan memimpin kerajaan hingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Namun, Raja Datu Tuan sendiri sering bersedih hati. Sudah lama Raja Datu Tuan hidup bersama dengan Permaisuri Dewi Mas hingga usia mereka tua, akan tetapi mereka belum juga memiliki anak. Siapa yang meneruskan tahta, jika mereka tidak mempunyai anak? Lalu dengan keadaan seperti ini, yang lama-lama mereka menjadi tua. Raja Datu Tua pun memberanikan diri untuk meminta ke Dewi Mas, jika dirinya ingin menikah lagi yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan penerus tahtanya. Dengan berat hati Dewi Mas menyetujui keinginan Raja, karena demi kebaikan masa depan kerajaan. Mendengar persetujuan Dewi Mas, Raja Datu Tuan langsung meminang seorang gadis yang bernama Sunggar Tutul putri dari Pati Ulur. Setelah Raja Datu Tuan menikah dengan Sunggar Tutul, perhatian Raja kepada Dewi Mas semakin berkurang. Raja Datu Tuan sering bersama Sunggar Tutul, hal ini membuat Dewi Mas bersedih hati tetapi dia tetap bersabar. Karena kesabarannya tanpa diduga-duga, Dewi Mas akhirnya hamil. Dewi Mas sangat bahagia, impiannya mempunyai anak menjadi kenyataan. Kabar ini pun sampai ke Sunggar Tutul, dia iri dengan kebahagiaan Dewi Mas. Dia takut jika sang raja kembali perhatian kepada Dewi Mas. Sunggar Tutul pun membuat rencana jahatnya untuk menyingkirkan Dewi Mas dari kerajaan. Suamiku, bagaimana bisa Dewi Mas bisa hamil? Padahal selama bertahun-tahun dia tidak bisa hamil, jangan-jangan dia selingkuh. Ini bisa menjadi aib kerajaan, ucap Sunggar Tutul kepada Raja. Raja Datu Tuan menjawab, apa yang kau pikirkan ternyata benar juga istriku. Aku akan mengusir Dewi Mas dari kerajaan, ini semua demi nama baik kerajaan. Raja Datu Tuan pun memanggil Dewi Mas dan langsung mengusirnya dari kerajaan. Dewi Mas sudah berkali-kali meminta tolong untuk tidak diusir tetapi, tidak dihiraukan oleh Raja. Raja meminta prajuritnya untuk mengusir Dewi Mas keluar. Setelah melalui perjalanan panjang, Dewi Mas akhirnya tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Setelah bercerita kepada nahkoda, Dewi Mas langsung dibawa ke Bali sesuai permintaannya. Hari kelahiran yang dinanti akhirnya tiba, Dewi Mas melahirkan bayi kembar yaitu laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan anak perempuannya diberi nama Dewi Rinjani. Kedua anaknya tumbuh menjadi anak yang lucu dengan wajah yang cantik dan tampan. Seiring berjalan waktu, anak-anak itu mulai bertanya tentang ayah mereka. Dewi Mas mulai menceritakan semua kisah yang dialaminya. Mendengar cerita dari ibunya, Raden Nuna sangat marah dan dia berjanji akan menemui ayahnya bagaimanapun caranya. Raden Nuna lalu pergi berlayar untuk menemui ayahnya, namun sesampainya di kerajaan, dia pun dihadang oleh pengawal kerajaan. Dengan kekuatan keris yang dimilikinya, Raden Nuna bisa mengalahkan semua pengawal itu. Melihat pengawal kerajaan yang kalah oleh Raden Nuna, Raja Datu Tuan turun tangan untuk melawannya sendiri. Raja penasaran, bagaimana caranya untuk mengalahkan anak muda tersebut dan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, ketika Raja Datu Tuan sedang melawan Raden Nuna, tiba-tiba terdengar suara gaib. Hai Datu Tuan, janganlah kau menganiaya anak muda itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas, suara gaib yang didengarkan oleh Raja Datu Tuan. Raja kaget mendengar suara gaib tersebut, dia juga menyesal. Akhirnya Raja mulai mendengarkan cerita dari Raden Nuna yang merupakan anaknya sendiri. Setelah mendengar cerita anaknya, Raja mulai menangis, ia sangat menyesal karena mengusir seorang istri yang sangat setia. Dewi Mas akhirnya kembali ke kerajaan bersama kedua anaknya, meski sudah pernah difitnah oleh Sunggar Tutul namun, Dewi Mas tidak menyimpan dendam. Sementara itu semakin hari, kebijaksanaan, kedewasaan dan ketampanan Raden Nuna semakin menonjol. Ia lalu diangkat oleh Raja Datu Tuan untuk menjadi raja menggantikannya. Setelah turun dari tahta,
Raja Datutuan memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Dia juga mengajak anaknya Dewi Rinjani untuk menemani. Raja Datutuan dan Dewi Rinjani melakukan perjalanan menuju puncak gunung. Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya langsung melakukan pertapaan. Namun saat sedang bertapa, Dewi Rinjani diangkat menjadi ratu oleh para jin. Sejak saat itulah gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Pulau Lombok khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Kini Gunung Rinjani dengan pemandangannya yang mempesona, menjadi tempat wisata dan berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.